Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2019 dan telah menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian yang tinggi bagi timnas Indonesia. Namun, Sintayong telah resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia oleh Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025. Sintayong telah berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia pada tahun 2023 dan berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Meski demikian, ada pula beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini telah memimpin skuad Garuda selama 5 tahun. Periode tersebut menjadikan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia terlama kedua dalam sejarah. Namun jika dihitung sejak era reformasi, Sintayong adalah yang paling lama. Sintayong resmi dipecat PSSI setelah PSSI melalui ketua umumnya Erick Thohir mengumumkan dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin. PSSI menyebut pemecatan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia dilakukan untuk kebaikan skuad Garuda. Erick Thohir mengaku hubungan PSSI dan Sintayong sangat baik dan telah bekerja baik untuk program-program yang telah dijalani. Namun PSSI merasa perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Di sela-sela pengumuman pemecatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sintayong atas kerjasama dan pencapaiannya selama menangani skuad Garuda. Erick Thohir dalam pernyataannya resminya mengatakan bahwa Indonesia melihat perlunya adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Erick menyebut manajer timnas Indonesia Sumarji sudah menemui Sintayong pagi tadi. Surat pemberhentian Sintayong sebagai juru taktik timnas Indonesia sudah diterima langsung. Diketahui Sintayong sudah melatih timnas Indonesia sejak tahun 2020. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil mendongkrak peringkat FIFA Indonesia dari 174 menjadi 127 dunia. Sejumlah pencapaian lain juga berhasil ditorehkan Sintayong. Dia mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, juru taktik berusia 54 tahun ini juga mengantarkan timnas Indonesia usia 23 menjadi semifinalis Piala Asia 2024. Garuda Muda bahkan nyaris menembus Olimpiade, tetapi kalah dari Guinea dalam babak akhir playoff. Sejauh ini prestasi terbaik Sintayong yakni membawa Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Hal itu otomatis membawa Ricky Ridho CS mengunci tempat di putaran final Piala Asia tahun 2027. Timnas Indonesia terbukti mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Garuda masih berpeluang lolos ke pesta terakbar sepak bola dunia itu dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Salah satu pertandingan paling diingat adalah kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi
di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Merah Putih menang 2-0 lewat berhasil Marcelino Ferdian, sekaligus mengakhiri hasil-hasil buruk menghadapi The Green Falcons. Kontrak Sinteyong sedianya masih berjalan hingga tahun 2027. Dia menekan perpanjangan kontrak pada Juni 2024, tepat setelah memenuhi dua target yang diberikan PSSI untuk lolos ke Piala Asia tahun 2023 dan membawa timnas usia 23 ke perempat final Piala Asia U23. Sinteyong dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia bukan karena kegagalannya di Piala AFF 2024, tetapi pelatih asal Korea Selatan ini dipecat berdasarkan evaluasi dari federasi. Sinteyong dipecat setelah memimpin timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Saat itu, Sinteyong gagal membawa Garuda ke semifinal usai dikalahkan Filipina di matchday terakhir grup B dengan skor 1-0 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Atas kekalahan itu, Asnawi Mangku Alam CS berada di posisi ketiga kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Namun kegagalan di Piala AFF bukanlah penyebab dari PSSI memecat Sinteyong. Setiap laga yang dijalani Sinteyong bersama dengan timnas Indonesia akan dievaluasi. Sebelumnya PSSI sudah mengevaluasi Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 saat pertandingan Cina vs Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Dalam laga itu Indonesia kalah dari tuan rumah dengan skor 1-2. Saat laga itu, Sinteyong melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain dan dinilai bertanggung jawab atas kekalahan itu. Mengantisipasi hal itu, PSSI pun melakukan perbaikan agar 4 laga sisa pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dapat meraih nilai agar tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Di keempat laga ini bisa diharapkan menimba poin, jadi sekecil apapun harus diperbaiki. Saat ini timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Merah Putih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hasil dari sekali menang dan 3 imbang. Piala AFF tahun 2024 menjadi turnamen terakhir Sinteyong bersama timnas Indonesia. Dia gagal membawa Garuda yang berisi mayoritas pemain usia 22 menembus babak semifinal. Keputusan PSSI memecat Sinteyong membuat heboh penggemar timnas Indonesia. Bukan apa-apa karena Sinteyong sesungguhnya mampu membawa Republik Indonesia berbicara banyak di level Asia. Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Torehan mentereng dibuatnya bersama dengan timnas usia 23 dengan menembus 4 besar Piala Asia usia 23 tahun 2024. Dan tidak hanya itu, Sinteyong juga mampu meloloskan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Garuda saat ini bercokol di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Masih terbuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia.